incomplete intransitive ini dia membutuhkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Oke, kali ini Pak Dul ingin melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang klasifikasi verb atau macam-macam verb. Nah, kali ini kita akan membahas verb berdasarkan kedudukan. Nah, apa saja isinya? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe, serta tekan tombol lonceng agar Pak Dul selalu semangat untuk update video-video terbaru untuk kalian. Oke, langsung saja. Baiklah, verb berdasarkan kedudukan. Nah, berdasarkan kedudukannya, verb terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu auxiliary dan yang kedua yaitu ordinary. Nah, yang pertama auxiliary. Apa itu auxiliary verb? Nah, auxiliary verb adalah kata kerja yang berada sebelum main verb. Jadi sebelum kata kerja utama di dalam suatu kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Dan biasanya lebih ringkasnya kita sebut juga auxiliary verb ini sebagai kata kerja bantu. Nah, jadi ini adalah kata kerja bantu yang membantu kata kerja utama. Oke. Nah, kemudian auxiliary verb sendiri terdiri atau terbagi menjadi dua. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu primary auxiliary verb. Nah, primary auxiliary verb berupa be, do, atau have. Kemudian yang kedua modal primary verb yang berupa can, could, might, will, would, shall, should, must, have to. Nah, itu tadi pembagian auxiliary verb. Nah, contohnya, bagaimana penggunaan auxiliary verb ini dalam kalimat seperti ini. Nah, di sini ada sebuah contoh kalimat ya. Misalkan seperti ini. The student should have studied. Nah, di situ ada should have. Nah, should di situ adalah auxiliary verb yang berupa modal. Kemudian have di situ adalah auxiliary verb yang berupa primary auxiliary verb. Nah, dan studied di situ adalah main verbnya. Nah, jadi situ berarti siswa itu seharusnya sudah belajar. Kemudian ada juga I will learn English language. Nah, di situ ada will. Nah, di situ ada satu auxiliary verb yang berupa modal. I will learn English language. Saya akan belajar bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga ada I will have been learning for 2 hours when teacher arrives. Nah, will have been. Di situ ada 3 auxiliary verb. Yang pertama itu adalah will yang berupa modal, kemudian have di situ adalah primary, kemudian been juga primary auxiliary verb. Oke, kemudian perlu dicatat juga primary auxiliary verb ini pada suatu ketika dia juga dapat menjadi atau berfungsi sebagai kata kerja utama. Contohnya seperti ini, I have dinner. Nah, verbnya di mana? Verbnya itu adalah have, dan di situ dalam kalimat itu dia menjadi kata kerja utama. Kemudian juga I do my homework. Saya mengerjakan PR. Nah, do di situ adalah verbnya. Nah, dan di situ dia berfungsi sebagai kata kerja utama. Oke. Kita lanjut kepada ordinary verb atau pembagian verb berdasarkan kedudukan yang kedua. Nah,
Apa itu ordinary verb? Ordinary verb adalah kata kerja murni yang memiliki fungsi paling pokok dalam sebuah kalimat. Nah, jadi ordinary verb ini adalah kata kerja murni yang benar-benar dia adalah kata kerja, dan dia merupakan kata kerja pokok dalam sebuah kalimat. Nah, kemudian ordinary verb juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu transitive verb dan yang kedua intransitive verb. Nah, transitive verb di sini adalah kata kerja yang membutuhkan objek, sementara intransitive adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, yang pertama transitive verb. Nah, transitive verb sendiri juga terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu monotransitive dan yang kedua adalah ditransitive. Nah, langsung saja kita bahas. Yang pertama, monotransitive verb. Nah, monotransitive verb ini adalah kata kerja yang membutuhkan objek hanya satu objek saja. Nah, jadi biasanya verb yang berupa monotransitive verb ini membutuhkan satu objek, cukup satu objek. Nah, biasanya dalam sebuah kalimat tersebut jika menggunakan monotransitive verb, maka dia akan berpola subject, verb, object. Contohnya, I read a book. Nah, I read a book. Saya membaca buku. Nah, di situ read adalah monotransitive verb dan di situ ada book, cukup hanya book itu saja sebagai objeknya. Kemudian juga she writes a letter. Sama juga di situ polanya juga subjek, verb dan objek. Nah, oke, kita lanjut yang kedua. Yang kedua ada ditransitive verb. Nah, ditransitive verb adalah kata kerja yang membutuhkan dua objek. Nah, jika tadi mono itu membutuhkan satu objek, maka ditransitive ini membutuhkan dua objek. Nah, apa saja dua objek itu? Oke. Objek di situ terdiri dari yang pertama yaitu indirect object dan yang kedua adalah direct object. Nah, dalam ditransitive verb atau dalam kalimat yang menggunakan verb ditransitive verb ini, maka dia akan berpola subject, verb, indirect object, kemudian direct object. Nah, ada kalanya juga dia bisa dibalik, direct objeknya ditaruh sebelum indirect object, maka dia akan berpola subject, verb, direct object, kemudian di situ tambahkan to ataupun for, kemudian baru dia ditambahkan indirect object. Nah, contohnya seperti ini. Robert lends John money. Nah, pada kalimat pertama ini dia berpola subject, verb, indirect object, kemudian direct object. Nah, direct object. Nah, Robert sebagai subjek, lends di situ adalah verbnya atau ditransitive verb, kemudian John di situ menjadi indirect object atau objek tidak langsung. Kemudian money adalah objek langsung atau direct object. Nah, direct object ini adalah objek langsung dari verb ditransitive ini. Nah, jadi Robert meminjami John uang. Nah, jadi uang yang dipinjami. Oke. Yang dipinjamkan itu adalah uang, yang dipinjami adalah John. Kemudian dalam pola yang kedua yaitu subject, verb, direct object, for dan indirect object. Contohnya, Robert lends money for John. Robert meminjamkan uang untuk John. Nah, di sini tetap money di situ dia sebagai direct object. Hanya ketika direct object ini ditaruh sebelum indirect object, maka setelah direct object harus ditambahkan for atau to. Oke. Nah, itu tadi adalah
di transitive verb. Oke. Kemudian kita beralih ke intransitive verb. Nah, intransitive verb ini adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Nah, jika tadi transitif membutuhkan objek, maka intransitif tidak membutuhkan objek. Nah, intransitive verb juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu complete intransitive dan yang kedua incomplete intransitive. Nah, yang pertama yaitu complete intransitive. Apa itu complete intransitive? Complete intransitive ini adalah verb yang tidak membutuhkan objek dan sudah memiliki informasi yang lengkap atau yang jelas. Nah, polanya pada kalimat yang menggunakan complete intransitive verb ini biasanya berpola subject verb. Nah, cukup subjek dan verb tanpa objek, dia sudah memiliki informasi yang lengkap. Contohnya, they go. They go di situ adalah they-nya sebagai subjek, go-nya sebagai verb. Dia pergi. Nah, ini sudah memiliki informasi yang lengkap. Kemudian juga seperti kalimat ini, he walks in jungle. He di situ sebagai subjek, walks-nya sebagai verb, dan in jungle-nya dia adalah adverb atau kata keterangan tempat. Oke. Nah, itu bukan objek tapi adverb. Kemudian yang berikutnya, incomplete intransitive atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek namun memberikan info lengkap dan membutuhkan complement of subject. Nah, dia membutuhkan semacam kata untuk menerangkan subjek. Dan biasanya kata kerja seperti ini atau incomplete intransitive ini yang dia membutuhkan complement of subject biasanya juga sering disebut sebagai linking verb. Oke, linking verb. Contohnya seperti ini. She looks beautiful. Nah, she looks beautiful. Dia terlihat cantik. Nah, she di situ sebagai subjek, look di situ adalah verb yang berupa linking verb, dan beautiful di situ adalah complement of subject. Sehingga dengan adanya complement of subject ini dia memberi informasi yang jelas atau informasi yang lengkap. Kemudian kalimat yang kedua, the food tastes delicious. Nah, di situ juga diterangkan makanan terasa enak, nah, terasa lezat. Nah, maka di situ juga sama polanya, subjek, verb atau linking verb, kemudian delicious-nya adalah complement of subject. Nah, jadi incomplete intransitive ini dia membutuhkan complement of subject, barulah dia akan memberi informasi yang lengkap atau yang jelas. Oke kawan-kawan, itu pembahasan kita tentang klasifikasi verb. Bagi yang baru menonton video ini, alangkah baiknya kalian menonton video tentang klasifikasi verb pada part-part sebelum video ini. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Selalu semangat, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.